Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan kami tim dari SMA 1 Petrus Pontianak yang beranggotakan saya Harun Chandra, Priyanto Pangestu, dan Justin Federti. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Ia berikan. Baiklah, pada video kali ini kami akan melakukan sebuah eksperimen yang berjudul pompa hidram sebagai alat irigasi. Air merupakan sumber daya yang penting di bumi. Namun, kita masih seringkali mendapatkan permasalahan yang berkaitan dengan air tersebut. Contohnya, kekeringan. Oleh karena itu, tim kami berinovasi untuk membuat pompa yang menerapkan hukum Pascal sebagai alat irigasi. Nah, apa itu pompa hidram? Pompa hidram adalah pompa yang berfungsi menaikkan air dari daerah yang rendah dengan memanfaatkan energi dari air tersebut, sehingga tidak memerlukan listrik ataupun bahan bakar. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat pompa hidram ini, yang pertama adalah pipa setengah inch, yang kedua adalah pipa T dan pipa L, yang ketiga tusen klep, dan yang terakhir botol. Cara membuat pompa hidram ini adalah: yang pertama, potong pipa dengan panjang sesuai kebutuhan. Kemudian sambung dengan pipa T, sambung dengan pipa L sebagai klep buang. Kemudian pasang tusen klep. Yang terakhir, pasang botol plastik. Berikutnya mari kita simak cara kerja dari alat ini. Jadi, proses kerja pompa hidram ini terdiri dari dua proses. Yang pertama, akselerasi. Debit air yang masuk pasti akan menuju klep buang ini. Mekanisme yang kami buat di klep buang ini adalah menggunakan penekanan manual, menggunakan telapak tangan untuk memberikan penekanan pada air. Tekanan ini akan diteruskan hingga ke tengah klep dan bertabrakan dengan debit air yang masuk. Tekanan yang tabrakannya dihasilkan di tengah ini, di pipa T ini, akan membawa air naik ke pipa output melewati set valve. Set valve ini berfungsi untuk membuat air yang masuk tidak akan ke bawah lagi, sehingga tekanan yang dibuat air untuk ke atas tidak akan dialirkan ke bawah lagi. Setelah itu, di sini ada botol yang berisikan udara atau air chamber. Air chamber ini berfungsi sebagai penekan air yang masuk dari pipa T untuk ditekan ke bawah, sehingga adanya dua tabrakan dari air dan udara, dan air tersebut akan dikeluarkan oleh pipa output. Kita dapat lihat semakin besar tekanan yang kita berikan di pipa buang akan membuat debit air yang berada di pipa output semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari pompa hidram ini. Pompa hidram ini tentu memanfaatkan berbagai konsep fisika. Seperti telah dikatakan sebelumnya, pompa hidram ini memanfaatkan salah satu konsep fisika, yakni Pascal. Selain itu, pompa hidram juga memanfaatkan konsep debit. Seperti yang bisa kita amati, bisa terlihat bahwa diameter dari pipa pada katup pembuangan ini memiliki diameter yang berukuran lebih besar, dan diameter dari pipa output berukuran lebih kecil. Semakin kecil diameternya, maka luas penampangnya semakin kecil. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip debit, di mana semakin kecil luas penampang, maka debit yang dikeluarkan akan semakin laju. Seperti yang telah kita amati pada praktek sebelumnya, bisa terlihat bahwa debit pada pipa output memiliki laju yang lebih besar dibandingkan debit pada pipa katup pembuangan atau katup pipa. Nah, tentunya juga pada pipa ini terjadi peristiwa water hammer atau palu air.
Nah, apa sih water hammer ini? Water hammer adalah peristiwa di mana terjadi perubahan tekanan yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan aliran air secara mendadak. Nah, ketika terjadi water hammer, maka air yang sebelumnya mengalir keluar melalui katup pipa ini akan tertekan dan kemudian bertabrakan dengan air pada pipa input atau dari sumber, yang kemudian akan mendorong air untuk bergerak ke atas dan keluar melalui pipa input. Pada peristiwa water hammer ini juga terjadi peristiwa energi aliran. Energi aliran adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh fluida untuk bergerak secara menyilang pada jarak tertentu dan berlawanan dengan arah tekanan fluida. Ketika saya menggunakan tangan ini untuk menekan pipa, hal ini tentu akan memberikan tekanan kepada pipa atau pembuangan yang menyebabkan terjadinya peristiwa water hammer. Nah, yang paling terakhir, pompa hidran ini memanfaatkan konsep hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal ini? Hukum Pascal ini berbunyi ketika diberikan tekanan pada air pada tempat tertentu, maka tekanan tersebut akan bergerak ke seluruh arah dengan besar yang sama rata. Proses hukum Pascal ini terjadi ketika terjadi peristiwa water hammer. Kesimpulannya, pompa ini merupakan solusi efektif yang dapat kami berikan sebagai untuk mengatasi permasalahan kekeringan sebagai alat irigasi. Selain itu, pompa ini juga dapat digunakan untuk memompa air kolam ikan dan sebagai pompa di perumahan. Demikian penjelasan kami mengenai pompa hidram. Untuk menggunakan alat ini, kita dapat menggunakan alat-alat yang mendukung efektivitas dan efisiensi alat ini. Namun, sebagai pelajar, kita berkewajiban untuk berinovasi sehingga kami memanfaatkan benda-benda yang lebih terjangkau. Akhir kata, kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih.